itu punya sifat tersendiri di dalam mengagungkan nasabnya, menganggap nasab orang lain dari jenis manusia selain Yahudi adalah sama seperti binatang. Inna nadhi'abu wa ghairuna kaqati'in minal ghanam. Itu orang Yahudi. Kami adalah bagaikan serigala-serigala yang gagah perkasa, dan selain orang Yahudi kaqati'in minal ghanam, dia hanya seiris dari daging-daging kambing. Bukan kambing-kambing acang, cuma seiris dari daging kambing. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi mempunyai sebutan khusus bagi selain Yahudi. Orang-orang yang tafahur bil ansab akan senantiasa mempunyai panggilan khusus untuk dirinya dan panggilan khusus untuk orang lain. Itu ciri-ciri orang yang angkuh di atas muka bumi ini. Orang-orang Yahudi memanggil orang selain Yahudi dengan sebutan ummi. Apa sebutannya? Nabi Muhammad itu Nabiul Ummi, Nabi yang bukan Yahudi. Itu mimbabit tajawuz. Mimbabit tajawuz Allah mengatakan Nabiul Ummi karena orang Yahudi menyebut Nabi Muhammad sebagai Ummi, artinya bukan Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi ngomong, ya itu orang Ummi, maksudnya itu bukan orang mulia. Orang-orang yang mengikuti orang-orang Yahudi di zaman ini karena menganggap nasab mereka lebih mulia dari orang lain, akan senantiasa mempunyai sebutan untuk orang yang selain darah dan keturunannya. Itu ciri-ciri akhlak Yahudi. Yang kedua, orang Yahudi tidak akan menikahkan anak perempuannya dengan selain daripada Yahudi. Kalau laki-laki Yahudi ketemu dengan perempuan bukan Yahudi, maka tidak diharamkan untuk menggaulinya, karena perempuan selain Yahudi tidak boleh diakad pernikahan. Kenapa? Karena dianggap begitu rendah. Dan anak perempuannya tidak boleh dinikahkan dengan selain orang Yahudi. Ini akhlak Yahudi. Orang Yahudi juga min akhlaqihim laknatullah alaihim yuharrifunal kalima amma wadi'ihi, merubah-rubah sejarah, merubah-rubah nasab, malsu-malsuin nasabnya supaya menjadi nasab paling mulia, merubah sejarah sebuah bangsa agar dia yang mendapat keuntungan dari perubahan sejarah itu. Bikin-bikin makam palsu agar apa? Agar moyangnya diagung-agungkan orang. Dibikin cerita-cerita kehebatan moyangnya yang dulu waktu hidupnya tidak punya prestasi apa-apa. Agar apa? Agar orang-orang yang ada di suatu bangsa di mana dia berada tertipu oleh sejarahnya dan mengagungkan keturunan-keturunan makam palsu yang dibesar-besarkan itu. Dan ini tidak boleh terjadi. Kisah Bani Israel kepada Nabi Musa ngajak-ngajak perang. Nabi Musa, ayo kita perang. Kita kalahkan orang-orang Palestina. Takbir, Allahu Akbar. Giliran datang kewajiban perang kepada Nabi Musa, diumumkan pada Nabi Musa, wahai Bani Israel, betul seperti yang kalian inginkan. Sekarang sudah datang perintah berjihad melawan orang-orang yang memusuhi kita Bani Israel. Besok kita akan perang. Siap. Diem aja. Itu yang takbir-takbir kemarin kagak ada yang mongol. Yang ada apa yang mereka katakan,
fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Hai Musa, kamu aja yang pergi sama Tuhanmu, peranglah kamu dengan Tuhanmu, kami di sini duduk enak-enakan. Itu orang Bani Israel, orang Yahudi. Watak Yahudi itu kimujib begitu. Satu ciri-ciri Yahudi, kalau lagi masa damai ngajakin lagi perang kagak mau dia. Ngapain gua, katanya mati nanti. Paling takut orang Yahudi pada kematian, saudara. Orang Yahudi paling takut itu ciri Yahudi pertama tuh. Penakut tapi sok berani di masa-masa damai. Kalau masa perang datang, ngumpet di bawah rok istrinya. Buktinya mana? Buktinya kagak ada satupun keluarga mereka masuk dalam syuhada Indonesia. Coba yang pura-pura berani itu, yang sok berani, urut dari namamu sampai Ubaidillah, ada nggak yang mati di medan perang? Urut. Jangan bawa-bawa Panglima Hunain Sayyidina Ali, jangan bawa-bawa Panglima Karbala Sayyidina Husain. Mereka adalah cucu Rasulullah. Tapi urut dari Ubaidillah sampai namamu, ada tidak yang mati di medan perang? Saya berani untuk bertaruh, tidak ada di antara nama itu sampai mereka yang mati di medan perang untuk membela agama Allah. Yang kedua, adat-adat orang Yahudi itu tafakhur bil ansab. Apa? Tafakhur, membangga-banggakan nasab. Ini adalah kelakuan orang-orang Yahudi. Mereka menganggap dirinya asy-sya'bul mukhtar, suku bangsa yang terpilih. Innana dhi'ab wa ghairuna qati'un minal ghanam. Kami adalah serigala, selain kami adalah seiris daging kambing saja. Bukan kambing, seiris daging kambing. Makanya mereka tidak mau orang Yahudi menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan laki-laki yang bukan Yahudi. Ini ciri-ciri ketiga Yahudi. Tidak akan menikahkan anak perempuan mereka orang Yahudi itu kepada laki-laki yang bukan Yahudi. Ciri-ciri selanjutnya Yahudi apa? Ciri-ciri selanjutnya Yahudi, orang Yahudi kalau manggil orang bukan Yahudi ada panggilan khusus. Orang Yahudi disebut jamaah Yahudi, bukan Yahudi disebut ummi. Makanya Rasulullah disebut an-nabiyul ummi, nabi yang bukan Yahudi. Bab apa ini? Bab tajawuz. Allah katakan seperti yang dikatakan orang Yahudi, menghina orang Yahudi, bahwa yang aku pilih sebagai nabi terakhir adalah an-nabi. Makanya Ibn Taimiyah mengatakan di dalam kitabnya, mencintai menghormati ahlul baitnya Nabi Muhammad, terutama dari golongan Ba'alwi, itu bukan bicara masalah ilmiah pengetahuan, tetapi bicara keyakinan. Kata Guru Ani, udah ente cintain aja, nggak ada ruginya. Kita cintain habaib, cintain keluarga Nabi Muhammad, kita yakinin cinta, nggak ada ruginya, nggak ada ruginya. Oh iya, bagaimana kalau anda kata secara ilmiah, ini bicara terjelek ya, secara ilmiah kata Guru Ani itu terputus, rugi nggak? Nggak rugi. Apakah
ketika kita percaya bahwa Habib itu keturunan Nabi, tahu-tahu logikanya secara ilmiahnya sama mereka orang ini benar-benar nih nggak ada kitabnya, sehingga dikatakan nasab Habib ini terputus. Kita rugi gak? Rugi gak? Apabila kita percaya kepada Habib, tahu-tahu nasab Habib keputus, umpamanya kata keputus, ya. Apa amal ibadah kita nggak diterima? Mau diterima. Andai pun kategori itu nasab Habib terputus dan palsu, nggak ada ruginya buat ente Ahmad. Tetapi hati-hati ketika ente tidak mempercayai nasab Habib nyata, ternyata di mata Rasulullah nasab itu tidak terputus. Di mana ente motor muka ente di hadapan Rasulullah? Apakah Rasulullah nggak sakit hatinya dengan dikatakan anak turunannya telah terputus? Sekarang aneh pengen tanya antum semua, antum punya cucu? Punya cucu nih, punya cucu. Antum tahu anak antum, ya, antum punya anak antum melahirkan, ya, namanya cucu bukan? Cucu. Tahu-tahu ada orang yang nggak tahu ceritanya ngomong, ente bukan cucunya si fulan. Ane pengen tanya, kira-kira antum sebagai kakeknya sakit hati ya? Sakit hati ya? Orang yang tidak mempercayai keturunannya Nabi Muhammad, seandainya itu benar, nggak ada untungnya buat dia. Apa kebanggaan? Kebanggaan deh, bisa membuka, oh bahwa nasib Nabi Muhammad putus. Enggak. Apa untungnya buat dia? Kaya dia? Hebat dia? Terkenal dia? Enggak. Tetapi yang direpotkan ketika dia tidak mempercayai bahwa nasab Nabi Muhammad masih ada sampai sekarang dan meyakini nasab Nabi Muhammad terputus. Lihat, ketika itu tidak benar bahwa nasab Nabi Muhammad tersambung sampai sekarang kepada dzurriyyahnya Nabi Muhammad, nanti ente mau taruh di mana muka ente? Apakah Rasulullah mau menerima ente dan memberikan syafaatnya kepada ente? Hati-hati saudara, nggak ada ruginya kita cinta sama habaib. Kalau memang itu nasab benar, satu keberuntungan buat diri kita. Seandainya itu nasab terputus, kita salah karena mencintai keturunan Nabi, ternyata bukan keturunan Nabi, nggak rugi kita, nggak ada yang dirugikan. Apa ruginya? Nggak ada yang dirugikan. Jadi jangan putus cinta antum kepada dzurriyyahnya Nabi Muhammad. Biarin orang mau ngomong apa, biarin. Antum cintain mereka orang, andai pun itu salah, antum nggak rugi. Andai itu benar, antum punya nilai plus di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gal hada minal muhibbina li ahli baiti, kata Nabi. Ini orang-orang yang mencintai daripada keluargaku. Jadi udah, biarin mereka mau ngomong apa, terserah. Ya.